Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, para suster, opa oma, bapak ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kunjungan Allah dalam diri malaikat Gabriel kepada Bunda Maria dalam kisah Injil yang baru saja kita dengar tadi, kembali mengingatkan dan menyadarkan kepada kita bahwa rencana dan kehendak Allah dapat terjadi dalam diri dan hidup kita jika kita membangun kerjasama dengan Allah, dalam arti kita membuka diri terhadap Allah, rancangan dan kehendaknya, dan bersedia untuk membangun kerjasama dengan Allah, maka hal itu akan terjadi dalam diri dan hidup kita. Allah tidak memaksakan kehendaknya kepada kita, tetapi Allah hanya menawarkan kepada kita untuk membangun kerjasama. Kerjasama akan terjalin ketika kita menyanggupi kehendak Allah, bersedia untuk menyerahkan diri kita dipakai oleh Allah untuk mewujudkan misinya. Sebagaimana Maria menyanggupi tawaran Allah, menyerahkan dirinya untuk dipakai oleh Allah. Semoga lewat kedua bacaan suci hari ini dan juga lewat teladan hidup Santa Perawan Maria, memampukan kita untuk rendah hati, setia dan komitmen membangun kerjasama dengan Allah.